Untuk pembahasan kali ini kita simak pandangan dari Majelis Tafsir Al-Quran oleh Ustadz Nur Khalid Syaifullah, dari Salafi oleh Ustadz Zainal Mursalin dan Ustadz Khalid Basalama. Dilanjut dengan pandangan dari Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak. Yang ingin saya tanyakan menikah mengenai hukum, apakah ada larangannya menyematkan nama suami di belakang nama kita, Ustaz? Ahlul ilmi berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang secara mutlak memahami tidak boleh menyematkan nama suami di belakang nama istri. Namun ada yang berpandangan juga, selama itu tidak diniatkan sebagai nasabnya, maka tidak apa-apa kalau hanya sebagai pengenal. Memang ada larangan dari Nabi, jangan larangan menyematkan nama seseorang kepada orang yang bukan ayah kandungnya. Memang ada larangan itu, menasabkan anak kepada laki-laki yang bukan ayah kandungnya, itu ada larangannya. Tapi kalau menyematkan nama suami di belakang nama istri, tujuannya hanya sebagai pengenal, biar dikenal. Misalnya wong 10 jenenge Siti kabeh, Bu Siti, Bu Siti, Siti sing ngendi? Oh, Siti Slamet. Siti Slamet, Slametnya ya oke, Slamet apa? Oh, Slamet kerang. Artinya selamat yang bisnis kerang, kan itu. Sebagai pengenal saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian nisbat itu kemudian tujuannya menjadi nasab, ya itu ya tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas tanda pengenal, oh ini Ibu Siti Slamet, ini Ibu Siti Joko, biar dikenal. Biar dikenal. Misal di sini nanti Ibu Siti ya, sesudah pengajian ketemu kami dulu sebentar sebelum kundur. Wah, nanti semua Siti akan datang. Lah ini Siti yang mana kan ya? Mungkin kita akan nyebut, oh Siti Slamet, oh Siti Joko, Jokone oke. Mungkin Siti Joko Semanggi, mungkin begitu. Yaitu kalau hanya sebatas untuk mengenal saja, bisa untuk membedakan, insya Allah tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kemudian itu menjadikan bernasab, itu yang tidak boleh. Ya. Hukum menisbatkan nama seorang wanita kepada suaminya bukan karena kufur terhadap nikmat anugerah orang tua, tetapi karena kecintaan dan kasih sayangnya kepada ya suaminya. Hukumnya tentu adalah haram dan tidak ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan adanya seorang istri menisbatkan nasabnya kepada suaminya. Ya. Dan ini adalah merupakan sebuah tradisi yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Oleh sebab itu kita lihat ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai qudwah dan suri toladan bagi para wanita muslimah. Setelah mereka menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia nasabnya, tidak ada seorang pun dari ummahatul muslimin,
ummahatul mukminin yang menisbatkan nama mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia atau mereka tetap menisbatkan nama mereka, nasab mereka kepada ayah mereka, walaupun ayah mereka kafir. Jadi walaupun ayah mereka kafir. Ya, demikian juga istri-istri sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka juga tidak merubah nama mereka dari nama penisbatannya terhadap bapaknya kepada suaminya. Ya, tetap dinisbatkan itu kepada bapak. Ya, dan tidak diperbolehkan untuk menisbatkannya kepada suami. Ya, misalnya fulan fulanah fulan gitu ya. Ya, seperti biasanya banyak di kalangan para pejabat biasanya. Ya. Fulanah fulan itu tidak boleh. Ya, kecuali kalau dikatakan fulanah istri fulan atau fulanah nyonya fulan. Nah, kalau nyonya fulan, nyonya ini menunjukkan istri. Nggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan namanya dengan tanpa ada keterangan, maka ini adalah dapat menisbatkan mengkaburkan nasab dan tidak diperbolehkan. Wallahu taala. Ada yang saat ini terjadi dari kaum muslimin yang mengikuti tradisi di luar Islam. Misalnya ada seorang wanita namanya Azizah binta Ahmad. Yang namanya Azizah, tahan dulu. Ayahmu bukan Ahmad. Azizah bintu Ahmad. Kemudian Azizah itu menikah dengan Ali. Gara-gara budaya barat langsung menjadi Azizah Ali. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Tetap Azizah Ahmad. Azizah binti Ahmad. Cuman karena ada tradisi bukan tradisi. Tradisi di luar Islam maka langsung diikutkan ke suami. Azizah Ali. Suaminya Ali. Oh enggak begitu dong. Umat Islam enggak boleh ikut-ikutan dong. Lalu bagaimana hukumnya jika ada seorang Muslim mengatakan menisbatkan kepada suaminya? Karena mereka orang awam. Yang awam ya tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah ya tidak bisa disalahkan. Namanya orang awam tidak ngerti. Karena lihat di sebuah buku langsung dinisbatkan kepada suaminya. Sehingga cerai dengan Ali, nikah dengan Abdurrahman. Berubah Aziz Abdurrahman. Orang tanya Aziz yang mana ini? Aziz Ali. Kan coba loh. Memang tidak sesuai dengan syariat, bikin bingung. Sudah kita patuhi syariat Nabi, kita berusaha. Cuma ya jangan mencaci orang awam yang ternyata membuat tulisan seperti itu, namanya langsung diikutkan suaminya. Orang awam ikut-ikutan. Lihat nih yang menarik, gitu. Ikuti saja. Diikutkan nama suaminya. Sehingga hakun nasab hilang. Makanya dalam Islam memperhatikan hak nasabmu adalah tetap terjaga sebagai seorang wanita. Nasabmu sampai kapanpun terhadap ayahmu. Nggak akan kemana-mana. Sehingga bukan karena dirimu dinikahi seorang laki-laki lalu hak ayahmu hilang. Nggak. Tetap saja sambung kepada ayahmu. Akan terpisahkan. Jadi kalau bagaimana kalau ada umat Islam yang melakukan demikian? Ya, karena orang awam ya perlu dijelaskan saja. Apa hukumnya seorang istri mencantumkan nama suaminya di belakang? Haram. Mana dalilnya haram? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Panggillah mereka menurut nama ayah mereka. Tak boleh pakai nama orang lain. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, bukan ayah kamu, walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Maka dipanggil Zaid bin Harithah. Tak boleh. Anak angkat tak boleh, suami pun tak boleh. Bayangkan kalau pakai nama suami. Suami pertama siapa namanya? Mas Parno, Aisyah Suparno. Suami ketiga Mas Parto, Aisyah Suparto. Ninggal lagi suami keempat. Berapa kali mau ganti nama? Ayah tak pernah ayah mati berganti ayah baru, tak ada. Tetap ayah kandung. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal Aisyah menikah dengan Ahmad,
lalu dikatakan Ibu Ahmad, nggak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si fulan atau istrinya Pak Ahmad, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya ini nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu, nggak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah, nggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah, pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad, Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad? Nggak pernah. Selalu dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia, orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya itu, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan nggak usah ini. Bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan, ditulis itu, karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah, jelas kok ini istri kita, nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya, tetap harus membawa nama ayah, walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, itu kan, ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhunna ajmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya.